Sekarang kita buka sesi tanya jawab, diskusi. Kalau memang ada di antara Bapak Ibu yang hendak bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Pak. Kalau mengatakan yang kakeknya jatuh yang ibadah yang ada di layar web jangan uangnya dan datang buat ya tapi ya. Jadi pertanyaannya bagaimana gitu yang ditanyakan? Ya hukumnya enggak apa-apa karena itu khilafiyah ya. Jadi imam baca kunut, kok makmumnya punya keyakinan beda, terus gak mau baca, gak ada masalah. Sholatnya gak batal. Yang membatalkan sholat itu Bapak Ibu, kalau antara imam dengan makmum terjadi ikhtilafun fahish, terjadi perbedaan yang betul-betul mencolok. Kalau masalah angkat tangan dengan gak, kan itu gak terlalu mencolok, itu biasa, gerakan. Masalah baca amin dengan gak, banyak juga di antara kita yang ngaku katanya baca kunut itu sunnah, tapi dia nggak ngamini juga. Contohnya kan baca Fatihah, kan jelas ini. Di sini nggak jarang itu ada ikhtilaf. Hampir semua sepakat kalau sudah baca waladhdallin itu kan sunnah baca amin. Tapi banyak juga di antara kita nggak baca amin. Bagaimana sholatnya dia? Sah atau tidak? Sah. Lah terus dia nggak baca amin, ya nggak dapat fadilahnya amin, itu aja. Sholatnya sah. Jadi yang meyakini itu sunnah pun nggak baca amin, ya resikonya nggak ada. Cuma fadilahnya tentu nggak dapat. Jadi kalau masalah batal atau tidak, entah itu imam yang baca kunut, makmum tidak, ya nggak sampai batal. Atau sebaliknya, imamnya nggak kunut, kok makmum misalkan ada waktu terus dia kunut, silahkan, nggak apa-apa juga. Nanti di belakang Bapak Ibu, kunut itu bacaannya itu tidaklah terlalu harus paten Allahumma hdini fiman hadait, enggak. Kok ada orang dia membaca satu doa ringkas Allahumma rzuqni, itu sudah kunut. Yang penting doa, atau dia membaca satu ayat, dan itu akan ada pembahasan nanti ada pembahasan setelah. Jadi kunut itu siapapun membaca satu doa, asalkan memang ada doanya, ataupun dia membaca ayat, yang ayat itu memang mengandung doa, maka sudah dihitung mendapatkan sunnah kunut. Cuma ya, tidaklah sepanjang sunnahnya itu sempurna seperti yang baca dalam hadis-hadis yang warid seperti kita dengar. Tapi kalau dikatakan dapat sunnah nggak? Ya dapat. Jadi kalau misalkan ada imam nggak kunut karena memang itu keyakinannya. Nah kemudian makmum di belakang punya faham yakin bahwa kunut subuh sunnah. Kemudian dia baca entah angkat tangan ataupun tidak. Karena nanti pembahasan angkat tangan dengan tidak itu bab lain lagi. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada ikhtilaf para ulama. Sunnah angkat tangan atau enggak ada ikhtilaf lagi. Nah itu ada pembahasan nanti di belakang. Jadi kalau orang doa nggak ngangkat tangan, jangan kita anggap dia nggak doa. Coba Bapak Ibu, kalau kita lagi di luar, lagi di jalan, itu naik mobil, naik motor, itu kalau kita doa, tapi nggak ngangkat tangan, boleh ya? Ya boleh, itu doa juga. Jadi jangan nganggap orang kalau nggak ngangkat tangan, terus nggak doa. Gitu. Ya siapa tahu ini mazhabnya mazhab doa tanpa angkat tangan, kan sebaik. Tapi dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi ikhtilaf itu. Sunnah ngangkat tangan atau tidak. Detailnya insya Allah panjang umur kita bahas nanti, ada pembahasan terperinci. Jadi kalau ditanya bagaimana sholatnya, nggak ada masalah. Tapi sebaiknya tentu jadilah orang yang bijak. Bijak itu kita hidup itu bermasyarakat. Perbedaan itu ada, maka selagi perbedaan itu dalam hal furu'iyah, perbedaannya itu masih bisa ditoleransi, apa salahnya kita saling mengikuti satu sama lain. Macam sudah menganggap orang yang berbeda neraka, yang itu udah kacau kan. Tapi kalau mau bijak, banyak kok ulama-ulama yang bijak. Bapak Ibu, sebenarnya dalam fatwa mazhab Syafi'i, itu kalau sudah berbeda mazhab, apalagi kalau sudah sampai
ada amalan yang hampir bisa dikatakan menganggap batal satu sama lain. Mazhab Syafi'i dengan Hanafi ini betul-betul banyak bertolak belakang. Imam Abu Hanifah itu sampai mengatakan Bismillah tidak termasuk ayat Fatihah. Ini enggak ngurus Salafi, enggak. Ini 4 mazhab ini. Menurut Imam Abu Hanifah, memang Bismillah itu enggak Fatihah, tidak termasuk Fatihah. Maka kalau Quran yang Bapak Ibu pergi ke Turki, ke Pakistan, ke India, Bismillahnya ada tulisan, tapi nggak ada angka 1 di situ. Angka 1-nya nanti di Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kawan-kawan Muhammadiyah itu pakai Qurannya, itu masih ada angka 1-nya di sana. Berarti kan masih nganggap tuh, entah menganggap atau enggak, tapi prakteknya dalam Qurannya kan masih angka 1 itu. Tapi kalau saya belajar di Pakistan, memang Bismillah nggak ada angka 1. Angka 1-nya di Alhamdulillah. Jadi memang mereka punya yakin fatwa yang diikuti Bismillah tidak termasuk Fatihah. Akhirnya kan kita susah mau baik sangka nih orang baca Bismillah apa enggak. Nah sehingga akhirnya ada beberapa fatwa dalam mazhab kalau sudah sholat di belakang orang Hanafi baik atau enggak, bagusnya sholat apa enggak. Maka fatwa mazhab secara fikih itu kaku, saklek kata orang Jawa, kaku. Fatwa fikih itu lebih baik sholat sendiri daripada jemaah begitu. Fatwa fikih. Tapi fikih itu luas. Ada yang agak kaku dan ada yang bijak. Maka di dalam tahqiq atau catatan kaki dalam kitab Takriratus Sabidah itu ada tulisan bijaknya sebahagian ulama dan ditulis walakin liwahdatil muslimin al-amal ala khilafihi. Fatwa mazhab memang begitu, tetapi supaya umat ini bersatu maka yang diamalkan berbeda dengan fatwa mazhab. Sebaiknya tetap jemaah untuk mendahulukan kesatuan umat Islam. Jadi kalau baca fatwa itu agak luas, enak. Walaupun kalau ada orang, oh saya ikut yang kaku, ya terserah. Kalau saya ikut yang bijak, itu sama-sama fatwa. Kan ada yang bijak, ada yang enggak. Dan kita enggak nyalahkan ulama yang mengatakan sebaiknya sendiri, karena memang enggak bisa juga kita pungkiri kalau sholat, dia yakinnya Bismillah itu termasuk Fatihah. Tahu-tahu dapat imam enggak membaca, enggak dipungkiri, hati itu enggak nyaman doa itu. Nggak dipungkiri itu memang Rasulullah itu sholat pun enggak rasanya, itu memang ada. Tapi kalau memang kita betul-betul bermakmum dengan orang yang memiliki mazhab nyaman, macam saya memang bermakmum pada Hanafi yang dia nggak campur aduk, nyaman. Ini yang masalahnya satu fatwa ikut mazhab Syafi'i, fatwa lain Maliki, bab ini ikut Hambali, bab itu ikut Hanafi, kacau balau. Ini orang kemana? Itu yang jadi buat bingung. Tapi kalau jelas ini memang ngikuti Imam Abu Hanifah. Enak. Sholat di belakang orang yang sah sholatnya sah saja. Nggak ada masalah. Jadi selagi memang ulama ada yang mengatakan sah, ya maksudnya mazhabnya mu'tabar, bermakmum dengan mereka, sah. Ada pertanyaan lain?